Oke. Faurel, apa kabar? Baik Pak, alhamdulillah. Assalamualaikum Faurel. Waalaikumsalam. Sehat Faurel? Alhamdulillah sehat Pak. Tapi kayaknya ngantuk kamu. Iya ini sedikit Pak. Kenapa? Habis ngotak-ngotakin baju? Kayaknya iya. Oh iya. Bisa semalam lebih. Iya Pak? ngantuk. Iya, kursi garsin tadi warnanya satu warna doang, Pak. Aha. Saya jahit sendiri soalnya semalam. Waduh, luar biasa jahit semalam udah kayak candi ya Pak ya. Kayak jadi. Faurel. Nah, kita undang tuh dengar-dengar karena banyak prestasinya nih. Tuh. Oh, amin. Karena kita pengen undang Faurel, pengen tahu apa aja sih prestasinya, terus bagaimana perjuangan Faurel dari awal sampai akhirnya bisa berprestasi, banyak job dan lain-lain ya. Kan banyak orang nggak tahu nih Faurel, biasa aja lah bukan siapa-siapa karena belum jadi artis terkenal ya. Tapi bentar lagi kayaknya ya. Amin. Iya ya. Ya, sekarang tuh kelas berapa sih Faurel? Saya kelas 10 sekarang. Oh, 10. 10. Kelas 10 tuh kelas berapa? Banyak juga ya. Saya taunya kalau itu dulu kelas 1, 2, 3 gitu ya. Ini lebih kelas 1 berarti kelas 1. Oh, satu apa? Satu apa tuh? SMK. Oh, SMK. SMK jurusan apa? Saya ngambil DKV. Waduh. nggak boleh ngambil. Iya, nanti Bayar. Nanti ada sakit hati kalau diambil. Waduh. Sepertinya ada pengalaman ya. Iya. Saya nggak mau bahas ke sana. No komen deh. Nah, prestasi apa sih yang Faurel punya dan dari umur berapa? Kalau saya model itu dari umur 4 tahun. 4 tahun? Iya. Model apa? Model apa aja sih, baju bisa atau model catwalk gitu loh, jadi fashion. Jadi kamu dari bayi itu di catwalk? umur 4 tahun, Pak. 4 tahun? 4 tahun. Balita kan balita, Pak? Iya. Oh iya, Iya balita. sih. Balita. Benar. Iya. Bukan bayi tapi kan? Balita kan masuk bayi. Enggak dong. Bukan. Gimana sih? Bayi di bawah umur 5 tahun. Oh iya benar sih. Maaf. Iya, Maaf, tahu deh. saya mas lebaran. Iya, jadi Iya. berarti dari umur 4 tahun. Iya. Itu karena siapa Faurel? Awalnya karena disuruh mami. Tapi setelah itu berjalannya waktu saya suka. Jadi Mami? saya suka sendiri untuk model gitu loh. Oh. Kayak senang gitu loh buat di atas panggung gitu. Jadinya ya keterusan karena saya suka. Berarti kalau 17-an selalu ada Faurel. Iya. Karena ada Terus panggung. kan? Iya kayaknya deh. Iya Pokoknya kayaknya. kalau ada panggung kamu naik, padahal nggak ada orang gitu. Gitu kan? Kayak gitu. Iya deh kayaknya Pak. Gitu. Iya. Kasihan juga. Ayo Pak. Ya lanjut. Maaf ya, candaan kita emang bapak-bapak banget. Saya serius. Oh iya. Enggak, janganlah, serius sudah bubar. Kalau sekarang saya ini Putri Remaja Nusantara Pendidikan 2023. Putri Remaja Nusantara Pendidikan Iya, 2000. 23. Itu tuh dari tahun berapa? Maksudnya kompetisinya tuh kapan sih? Baru tahun ini Juni kalau nggak Juli kalau nggak salah. Iya. 2 bulan lalu. Iya. Pakai di. Oh berarti pas mau masuk sekolah Iya, SMK iya. dari SMP ke SMK itu ikut apa namanya event itu apa namanya perlombaan. Iya, pas udah lulus SMP mau deket masuk itu ada lomba kan. Awal itu dari Jakarta dulu. Hah? Terus dari Jakarta itu diambil satu untuk mimpin Jakarta ke nasional. Kamu mimpin Jakarta? Iya. Kayak gubernur gitu. Iya kayaknya sih Pak. Jakarta yang lebih baik gitu kan? Kayak gitu. Kayaknya bentar lagi Pak mencalonkan. Aduh, Kalau itu kan cowok Pak gubernur. Kalau cewek? Jadi katanya mimpin, Pak. Mimpin upacara. Oh, pacaran. Ayo lanjut. Nah, Ya udah. Ini Faurelnya jadi canggung Pak. Soalnya Bapak bercandain mulu. saya serius itu. Oh, Saya iya. tidak Ganti sedang pertanyaan Pak, ganti pertanyaan. Oh ganti Iya. pertanyaan. Berarti ya intinya dari 4 tahun terus kemudian sekarang Faurel ikut apa tuh namanya? Jadi putra putri remaja ya. Iya, Nusantara. Nusantara. Putri dulu ikut yang putra juga. Pasangannya Pak, ada pasangan. Apa ya salah? Iya saya salah Pak. emang. Nama itu Putra Putri. Putra tapi Putri. yang Putri. Remaja Nusantara di bidang pendidikan ya. Nah, tapi waktu pemilihan itu bisa enggak ini Bapak ngapain sih Pak? Saya lihat Faurel main FTV, Pak. Oh main FTV. Mana Emang video- iya? Mana videonya?
Ada Ini ya? ada videonya. Ntar ya, kita puterin. Iya. Puterin ya? Iya. Please? Oke. Oke. Tahan dulu sebentar. Namun, anakku menuju supaya ibu ya namun. Nah, itu setelah dilihat-lihat tuh filmnya- Aurel ternyata selain tadi putra-putri remaja Nusantara pendidikan gitu kan. Main FTV juga. Itu Iya. dari 4 tahun itu. Itu nyambi sih sebenarnya kalau Di Sumatera. enggak di Jakarta. Hmm. Gimana nyambi? Jambi di Itu Nyambi, Jambi. Oh, Itu Jambi. Jambi. saya emang agak-agak gitu. Iya, terus lanjut. Ya, Jangan saya bercanda. nyambi sih model terus sekali acting juga dan itu kalau nggak salah videonya itu 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu? Sinetron FTV apa? Kalau itu FTV, tapi saya juga sinetron juga, iklan juga gitu. Oh. Film pendek juga. Oh, film pendek juga ya? Iya. Terakhir ini film pendek itu judulnya Fake. Terus tapi itu diperlombakan keluar. Fake palsu dong. Taksi. Berarti nggak ada filmnya palsu soalnya. Bohongan. Judulnya palsu. Oh, judulnya Iya. palsu. Judulnya palsu. Judul aslinya apa? Judul saya nggak tahu, judul aslinya nggak dikasih tahu soalnya Pak. Yang aslinya ada badaknya. Boleh juga sih Pak buat di endorse itu ya Iya, kayaknya. kalau boleh. Iya. Saya udah transfer sih. Saya lihat kamu ada beberapa film nih. Film dosa, saya bilang ada dosa, terus ada Surau Jingga. Ini 3. 3, Itu itu lagi apa? bahasa Padang. Itu surau tinggal itu masjid yang ditinggalkan. Oh, surau tuh masjid. Iya, masjid. Dan bahasa Padangnya itu masjid. Tinggal tuh tinggal. Tinggal, masjid yang ditinggalkan. Oke. Kamu berperan sebagai apa di situ? Sebagai surau? Enggak. Lebih ke ini sih. Tempat wudhu. Enggak sebagai surau. Gimana cara? Kamu jangan nangis, saya bingung. Kamu kalau nangis keluar kupon. Enggak sih, Oh, lebih ke lebih ke money. Mani. Hit ya. Oke. Malu bapak-bapak ya. Pokoknya itulah. Ya, kalau di sini tuh lebih ke ini sih. Apa ya nama orang ustadz lah, tapi saya lupa nama bahasa Padangnya apa. Itu lebih ke anaknya itu loh, jadi Kamu jadi anaknya gitu? Iya, jadi anaknya. Anaknya surau. Enggak. Saya udah ngerti kok tadi. Oh iya udah ngerti. Jangan ngeledekin saya. Saya emang agak lemot dikit, Pak. Oh, iya. Anaknya dari ustadz tersebut. Ya gitu apa intinya. Oke. Untuk bantu memperbaiki masjid yang udah lama ditinggalin. Oh, tapi konfliknya tuh tentang masjidnya. Sebenarnya itu ada 2. Yang kedua itu konfliknya sebenarnya tentang ini sih fitnah ya, kesalahpahaman sih. Jadi ada ustadz mudanya. Nanti nonton aja deh pokoknya. Nggak mau, saya mau Nggak mau, saya ceritain. mau ceritain. Saya Suruh kuotanya habis. nonton. Kuotanya habis saya. Iya. Kamu harus spoiler. Dikit aja Pak. Iya. Oke, ya udah. Oke. Nah, Pokoknya gimana? intinya ustadz Itulah. mudanya. Ya itu intinya itu. Belum. Oh belum. Enggak Pak, ada royalti masalahnya. Oh iya. Jangan gitu. Lalu ada film lagi sebagai apa ini? Kuasa ilahi. Mandor pemakan semen. Apaan nih? Itu saya malu banget sih kalau di. Kau enggak, kenapa ada mandor pemakan semen? Kayaknya enggak ada juga gitu. Itu ke film Azab tau gak sih? Azab kan Oh, itu yang di itu ya. Nyebut merek kan? Oh iya. Udah. Nggak boleh. Nanti nggak bisa disensor. Sensor aja. Iya. Jadi di stasiun itu ya? Stasiun Di- televisi. Tampilnya di stasiun yang itu, yang suka ada itu ya. Iya, ada naga terbang. Yang tiba-tiba keranda terbang gitu. Kamu sebagai apa di situ? Sebagai keranda? Anaknya? Iya, bukan keranda. Mandornya dan anak dari mandor itu. Anak mandor ya. Terus Kamu orang ikut- kena azab juga nggak? Mau ikut makan semen nggak? Enggak, kan ini ceritanya mandornya yang kena azab. Oh, jadi keluarganya nggak tahu. Iya, nggak tahu. Oke, iya. Saya juga nggak mau kan, Kak. Iya, Oh, makan makan semen. Iya. Mending makan nasi. Oh, iya. Kalau digantinya anak mandor makan semen gimana? Beda cerita. Oh, beda cerita. Iya, saya nggak akan ambil. Oh, ambil. Oh. Iya. Ada lagi nggak prestasinya Pak? Ada. Apa Si tuh? bungsu dan pisau tak bertuah. Waduh. Serem kayaknya. Si bisu dan pisau bertuah. Pisau Oh, bertuah. iya. Ada tanya nih kayaknya. Saya ini agak ini. Iya. Saya aperture-nya kurang bagus. Itu lebih ke
sebuah pisau yang bisa bertuah kan ditinggalin kakeknya, tapi itu mau dijual sama ibu tiri. Jadi saya dan banyak yang mengambil kayak sakti gitu loh pisau. Tapi di situ Farel jadi pemeran utama. Iya, di situ jadi pemeran utama saya yang ngejaga pisau itu. Itu di apa maksudnya di stasiun televisi apa? TV. Itu TV kabel. Enggak. TV pakai kabel. Tit, nyebut lagi, Pak. Oh iya benar lagi. Semua TV pakai kabel. Enggak, Pak. Kalau Ada. juga kalau kabel nggak colokin nggak hidup. Pakai baterai, ada. Kan di video Mas. Pakai kabel juga. Iya. Di sini Iya, saya lihat kamu sepertinya masih kecil banget ya. Itu masih sekitar Umur 8 berapa? tahun, 9 tahun. 9 tahun. Udah Oh, masih 9 tahun. Ini debut pertama kamu, enggak? Saya main film dari umur 4 tahun juga. Mm-mm. Iya, dari umur 4 tahun itu umur 9 tahun. Oh, 4 tahun dari film. Kamu lahir udah megang ini kali barang-barang broadcast apa gimana? Dari lahir saya udah megang kamera Pak masalahnya. Dari lahir saya Saya udah bilang. bikin vlog sendiri. Oh gitu. Jadi kamu udah bikin ya? Guys. Day in my apa kandungan gitu ya. Kayak gitu. Saya baru Iya. udah keluar di dunia. Lucu nih. Aduh, prestasinya banyak, Pak. Dari lahir aja udah bikin vlog coba tuh. Bingung saya. Mana? Saya juga bingung itu. Hebat banget. Ya, sekarang tuh Farel akhirnya milih SMK jurusan DKV. Mau kemana sih? Sebenarnya kalau untuk kuliahnya saya ambil ilmu komunikasi. Tapi kenapa saya ngambil DKV? Karena saya kira pasti bukan saya kira maksudnya teman-teman benar-benar teman-temannya dan guru-gurunya pasti frekuensi semua punya satu tujuan kan, saya mau buat podcast dan lain-lain. Nah itu bisa untuk kedepannya, misalnya udah lulus nanti saya mau bikin video atau mau bikin film kan, saya bisa minta bantuan teman-teman saya yang lain kerjasama gitu. Yang mau bantuin? Enggak mau. Enggak. Ya udah saya cari yang lain. Iya. Saya pulang ya. Ambekan ya emang. Malah udah garisin capek. Iya ini udah. Udah capek. Iya, mungkin Enggak sih ngantuk lebih ya. capek. Enggak tadi. Nah, kayaknya ada masalah nih. Awalnya kok agak grogol saya lihat. Kenapa ya? Enggak grogi, Pak. Grogi, ya. Grogi. Wah, aku biasa aja. Oh, biasa aja. Ya, berarti mau masuk ke DKV karena alasan tersebut. Tapi DKV kan ada gambar-gambarnya juga. Sebenarnya awal itu saya kira juga kayak gitu, tapi kan ada guru saya yang bilang, Siapa? Siapa tuh? Enggak tahu lah pokoknya. nggak tahu saya namanya siapa. Karena saya juga nggak kenal. Ada guru saya yang bilang kalau misalnya di DKV itu nggak cuma gambar, nggak cuma komputer, tapi ada yang lain juga. Iya. Gitu. Jadi bisa bikin packaging dan lain-lain, dan itu kan menarik bagi saya dan itu walaupun baru bagi saya. Jadi ya saya mulai itu daripada animasi saya lebih nggak ini sih. Oke. BTW, cila bahasa gaul Pak. Boleh. BTW kalau kita ini kan, gue BTW ini tunggu ya Itu gitu. OTW. OTW. Nih yang saya denger nih, kerungu. Iya. Dengar Pak bahasa Jawa. Oh, nggak ngerti. Ya, yang didengar-dengar nih, Aurel itu orangnya introvert. Ya, sebenarnya di SMP dulu karena PJJ, jadi saya nggak terlalu bersemangat kan. PJJ apa tuh Pak? Pembelajaran jarak jauh. Oh, Itu jadi masih masa COVID kan. Oh, iya. Iya. Nah jadi saya yang udah nggak terlalu semangat karena saya nggak suka PJJ kan. Jadi ya pas saya masuk kelas 8, kelas 9 tuh udah tanggung. Jadi ya udah saya nggak terlalu aktif di situ, makanya saya introvert. Tapi kalau misalnya di SMK ini saya berusaha untuk keluar dari zona nyaman saya. Saya untuk coba aktif untuk menghasilkan karya-karya di sini karena tujuan juga saya di situ. Tapi itu introvert itu memang dari bawaan Aurel dari awal, dari lahir. Ya dari lahir itu emang kalau misalnya dites juga, emang saya introvert anaknya. Oh, pernah tes apa? Aduh, tes apa? Tes forensik. Bukan. Tes DNA. Enggak, bukan. Kayak tes kepribadian gitu ya? Iya, itu apa ya? Hasilnya apa? Itu Bukan IQ sih Pak. Tahu Enggak, ya? bukan. Banyak jenisnya sekarang. Iya. Hasilnya ya introvert kan, anaknya introvert. Lagi serius nih Pak. No, Jarang-jarang serius. loh. Iya. Iya. Iya, anaknya introvert. Karena gue ngaco mulu. Enggak, gue gak percaya kalau lo serius Pak. Gue gak pernah percaya. Lo ngaco mulu. Iya, jadi hasilnya tuh introvert. Iya, Sampai introvert. akhirnya tapi kan Farel dari umur 4 tahun itu udah coba buat menjadi seorang yang ekstrovert. Karena kalau misalkan berhubungan dengan publik ya kan, maksudnya kamera ataupun di depan acting kan memaksa diri kita buat ekstrovert gitu. Iya, jadi kan kalau misalnya di depan kamera itu kan sebenarnya
kita harus bisa keluar dari diri kita sendiri. Kita harus bisa masuk ke Rohnya. dalam orang. Ya, kita harus masuk ke dalam tokoh tersebut. Iya kita iya. menyesuaikan tokoh tersebut. Jadi menyesuaikan karakternya. Iya, kita menjadi orang di dalam film tersebut. Tapi kalau misal introvert saya tuh lebih ke apa ya? Kalau misalnya sama teman-teman saya lebih pendiam. Oh gitu. Iya. Jadi kalau teman kamu ajak ngomong, kamu diem ya seharian. Kalau saya nggak diajak ngobrol, saya diam sih. Kalau nggak nyambung gitu omongannya. Waduh, ini bahaya Pak. Karena dia bisa punya 2 topeng Pak. Waduh, Iya, topeng kepribadian diri sendiri sama topeng ketika dia di luar. Iya. kan iya sih. Iya benar nggak sih? Gimana ya ngomongnya? Bener nggak sih? Iya, iya. Ya kan berarti kamu harus nunjukin sesuatu kalau misalkan di depan kamera ya kamu harus acting ini padahal belum tentu kamu suka. Bukan belum tentu saya suka, belum tentu keadaan saya di depan sampai di belakang tuh sama. Iya, seperti itu kan ya. Iya, betul. Jadi benar-benar yang memang memaksa diri kamu untuk melakukan perubahan ketika Iya, itu kalau di depan kamera sih. Tapi kalau misalnya mungkin di luar, saya lebih untuk mencoba menyesuaikan diri sih. Korel, Ya. saya juga introvert. Sama. Kok bohong. saya nggak percaya sih? Emang nggak usah percaya, nggak usah percaya sama yang maha kuasa aja. Bener. Kamu kalau habis tampil depan kamera, lama nih, ngomong sama orang banyak, habis syuting, kamu merasa kelelahan nggak sesudahnya? Enggak sih, karena itu sesuatu yang saya suka sih. Iya. Jadi nggak capek. Nggak capek? Nggak, Nggak- saya senang ngelakuinnya. Karena biasanya kalau introvert tuh butuh waktu sendiri untuk mengumpulkan energinya, beda ya? Kalau itu beda circle juga, beda tempat dia Kayak, ngomong juga iya. sih, iya. Introvert itu macam-macam Pak jenisnya. Jadi ada yang introvert yang memang full, jadi benar-benar dia protect diri dia dari dunia luar, ya kan? Sama ya ini yang kayak tipikal Faurel gitu kan. Mungkin ada juga yang setengah-setengah 50-50 gitu yang oke di dunia luar atau apa. Aduh. Iya begitulah Pak maksudnya. Kalau kayak Faurel ini kan dia bisa jadi orang yang extrovert kalau ketika dibutuhkan. Gitu. Jadi bisa ada tombol on off-nya gitu. Ada di belakang punggung saya. Oke. Berarti ternyata Faurel itu orangnya introvert ya. Nah, ngomong-ngomong kayak masalah nanti ke depannya ini apakah iya jadi Orang pengaruh mau jadi apa? Nah, mau jadi apa nih maksudnya? Udah jadi Pak? Jadi Superman. Oh iya. Saya mau jadi Wonder Woman, kan cewek. Tapi sekarang bisa. Enggak, jangan. Aduh. Jangan seperti itu. Gitu. Ya, jangan seperti itu. Itu kaum ya itulah. Ya, jadi kedepannya tuh Faurel mau tujuannya apa sih? Maksudnya mau jadi profesi apa gitu? Apakah mau nerusin tetap seperti ini atau Tetap di bidang entertainment sih pastinya. Gambaran kamu ke depan 10 tahun lagi, kamu tuh jadi apa? Tentunya untuk Kalau naik kelas ya. Jangan dia sensor. Gitu. Enggak, saya minta tolong sama gurunya naikin gitu. Tolong. iya. Emang itu guru apa regu penolong? Kalau minta tolong. Kayaknya nunggu penolong Regu deh Pak. penolong, Ya. iya. 10 tahun kemudian tetap sih saya akan coba menghasilkan karya-karya yang tentunya berguna untuk semuanya, untuk membanggakan Indonesia juga di bidang entertainment. Lagi untuk katanya Indonesia maju kan 2045 gitu. Udah tinggi. 2045. 2045. Lama juga berapa tahun tuh Pak 2045? 20 tahun lagi. 22 tahun lagi. Saya udah lulus kuliah nanti. S2. S1. Iya. Nah, ada beberapa pertanyaan terakhir nih Faurel. Usaha apa sih yang Faurel akhirnya lakukan buat menuju targetnya Faurel nih? Ya kan beberapa tahun ke depan. Sekarang ini nih biar berhasil tuh udah apa aja nih yang Faurel lakukan? Kok pertanyaannya nggak di briefing ya Pak? Oh enggak. Enggak lah. Orang kita asal-asalan. Asal-asalan. Apa tadi pertanyaan apa yang Iya. Lupa lagi. Usaha. Jadi Usaha Faurel udah tuh dilakukan atau belum? Yang sekarang berjalan nih sampai nanti ke depannya. Apa ya? Ya masih apa ya? Tetap Aduh, sekolah.
Iya, Ya. tetap Terus sekolah. apalagi mungkin di luar sekolah tuh ada kegiatan lain gitu. Saya akan coba juga explore dunia lain sih. Oh, Bukan serem dong. dunia lain, Alam gaib, dunia luar maksudnya. Dunia luar angkasa. Luar planet. Planet. Iya betul. Iya, maksudnya di luaran lah ya Iya, gitu kan. Maksudnya kita masih akan banyak. harus berkembang Betul, lagi. betul. Betul banget. Kalau Harus mau berkembang terigunya banyakin aja. Oke. Sama baking soda, Baking Pak. soda. Nah, kalau terigu kebanyakan jadi keras. Keras, ya. Harus tetap berkembang dan tetap belajar sih tentu pastinya dari orang banyak. Tapi disupport ya sama orang tua. Alhamdulillah support. Disupport banget. Iya. Yang paling support bapak apa ibu apa dua-duanya? Lebih ke mami sih. Mami. Ya karena kalau papi tuh lebih ke yaudah terserah kamu mau apa, kamu suka kamu jalanin, yang penting konsisten, tanggung jawab atas itu. Oke. Jadi kalau mami tuh lebih juga ngebantu, ayo Faurel semangatin, ngasih Iya. motivasi Iya. gitu ya. Jadi kalau dari apa panggilnya ayah. Papi. Oh papi, Iya, ya kalau papi sendiri tuh kayak yang memang ya udah terserah mau apa, yang penting tanggung jawab dan tetap terusin ya kan. Konsisten. Ya. Oke, ada nggak sih ini pesan-pesan buat Betul. seumuran Faurel, Nah, remaja seumuran Iya, Faurel? supaya kamu kan pengennya jadi berhasil. Padahal selain berhasil juga ada Kroasia dan Argentina. Itu berhasil Pak, bukan berhasil. Oh iya, beda-beda. Nah coba tuh, gimana? Boleh jawab. Ini sih lebih mengajak teman-teman untuk bersama-sama untuk negeri, untuk bangsa ini lebih tepatnya kan. Aduh, cocok. Terus bersama apa ya tadi? Apa saya tadi? Iya, mau ngasih apa gitu? Maksudnya Pesan kamu. pesan-pesan ke teman-teman yang seumuran Faurel atau mungkin yang di bawah Faurel atau mungkin juga yang di atas Faurel. Siapa tahu ada yang mau Iya. ikutin Iya. makanya Faurel nih. Betul. Ini sih motor saya tuh lebih Motor. Motor. Ya, yang itu mobil. Ah. Lebih ini sih kan saya lupa dia Oh, Iya, emang bikin ngaco. Dia bikin ngaco. Dia susah, susah. kita tepatin dulu. Oke. Lah, Ini sih lebih ke konsisten terhadap apa yang mau kita jalani. cakep itu. Terus Bagus. jadi orang yang disiplin, karena disiplin itu kan kunci kesuksesan. Jangan lupa juga sama perjuangan orang tua. Support ya, Iya, dari orang tua. Jadi support. jangan lupa, jangan dilupain orang tuanya, kayak ibaratnya kacang lupa kulitnya katanya kan. Ada beberapa. Tapi kan ada juga yang nggak ada kulitnya sekarang. Oh, nggak ada kulitnya sekarang. Ada. Ada. Kacang atom, Pak. Esti. Kamu tuh dititip. Oh enggak ya. Itu- Biar dapat endorse. Oh, iya. Boleh kacang atau? Iya sih lebih ke bersama-sama untuk memperbaiki masa-masa sekarang, yang zaman-zaman sekarang yang udah mulai yang udah pudar mungkin. Pancasila bersama-sama kembali gitu. Itu ngomongin masalah Pancasila berarti Jauh masih juga. masih ini dong, masih menjalankan nilai-nilai dari Pancasila sendiri. Harus dong itu kan semua aduh saya sok Aduh. Kayaknya bisa dikat. Tadi tapi ini kok. Nah, lanjut. Iya sih lebih ke Lanjut. apa tadi pertanyaannya? enggak, maksudnya Faurel nyebutin masalah nilai-nilai Pancasila ya berarti Faurel sendiri juga harus menjalankan nilai-nilai Iya Pancasila. tentu dong, Ya. semua kan berdasarkan harus bisa dari situ kan. Pancasila manfaat dari dasar negara kan. Iya. Iya. Tadi satu yang belum terjawab. 10-20 tahun lagi, Faurel mau jadi apa? Udah kan tadi. Udah ya? Udah Pak. Oh, iya. Makanya Bapak dia- ngaco. Jadi gue akan Di dunia berusaha- entertainment, Iya, Pak. berusaha di dunia entertainment menghasilkan karya-karya yang baik untuk yang berguna bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi Indonesia, mungkin nanti untuk di Amin. lomba-lomba kan keluar. Amin. Gitu. Amin. Siap. Tapi kalau udah sukses jangan lupa mampir lagi di Siap. podcast kita. Aman tau. Ceritain lagi. Tinggal calling aja. Waduh. Bahaya. Kayaknya nanti itu tahun 2045 tuh handphone udah di sini, Pak. Saya nonton di film tuh di tangan. Oh, iya. Jadi langsung. Enggak, kenapa nggak di mata, Pak? Ya, Kenapa? susah. Kalau mau lihat, kalau handphone di lagi bawa kendaraan mau Iya. apa? Oh iya. Oh iya. Kalau di tangan juga nabrak dong, nggak bisa. Nggak Nah, bisa. yang Pecah kiri. dong. Enggak pecah. Jadi ditanam di chip. Enggak Pak, aneh udah aneh Pak, aneh. Ada filmnya, Apa sih? enggak ada filmnya itu dulu. Ya, kebanyakan nonton film Pak Iya. itu. Nanti lo lama-lama jadi film yang di itu. Bahkan ada tuh yang ada jam itu film. Jadi nyawanya. Iya, ngerti Pak. Menurut saya ke situ, Pak. Iya. Oke. Itu tadi pesan-pesan buat apa ya, orang-orang yang memang seumuran sama Faurel atau di bawah Faurel ya.
semua tetap konsistensi ya disebutnya ya. Jadi maksudnya konsisten menjalankan apa yang kita mau, apa yang kita pilih gitu kan. Terus kemudian juga tetap apa ya, maju terus. Gue lupa apa. Power. Enggak, lu telepati lu bikin gue ngaco kan? Sengaja. Ngaco. Aduh, saya putusin telepati dia mantap saya ngaco. Jadi kan ikutan ngaco kan, bener kan? Emang memiliki radiasi tertentu. Kayak ngejauhan banget. Bahaya. Dia kalau di antara presiden ini disewa. Iya, buat jammer. Buat jammer ya. Saya ngangguk aja deh. Iya. Itulah maksudnya banyak pesan dari Pharrell dan banyak sesuatu lah yang kita lihat dari Pharrell bisa jadi motivasi buat teman-teman semua untuk prestasinya, untuk tujuannya, targetnya gitu kan, dan segala macamnya, dan pengalaman dari Pharrell. Mungkin nanti kalau misalkan next Pharrell udah sukses, ternyata targetnya sesuai dengan Pharrell, kita undang lagi, kita bakal omongin lagi, kita bikin motivasi yang lebih blar lagi ya kan. Siapa tahu 10 tahun lagi kita bikin lagi. Sebenarnya ini dengan kayak gini aja sudah masuk dunia entertainment kan. Iya. Ya. Gitu. Nah, sebelum kita tutup nih, saya minta satu kalimat bijak dong dari Pharrell. Ada nggak nih? Kalau nggak ada saya aja deh. Ya, dari bapak aja, dari bapak. Dari saya nggak ada sih. Coba, ada nggak kalimat bijak? Kalimat bijak aja. Apa mungkin quotes yang pernah Pharrell dengar dari tokoh-tokoh tertentu yang sangat memotivasi Pharrell ketika lagi down. Tahu nggak down terbalik? Ya, down itu di bawah ya Allah. Lebih ke setiap lagi ngapain, saya minta moto saya itu selalu terus berkarya dimanapun kamu berada. Mantap. Saya kaget, disiplin harus dijaga. Iya. Padahal namanya disiplin itu pos hansip harus dijaga. Pos satpam. Ada ya Pak? Ada orang namanya disiplin di KTP. Saya pernah lihat. Oh iya. Nggak tahu sih, saya ngarang aja. Ada, saya kira beneran lagi. Emang sebenarnya ngaco dia. Saya Oke, terima kasih Pharrell udah datang. Iya. Makasih juga udah ngundang Pak. Padahal ngobrol. Makasih. Enggak, makasih itu banyak kasih. Ada Bukasi, ada Makasih, ada Pakasih ya. Iya, makasih udah datang di podcast kita. Pengen ngobrol panjang tapi nggak bisa karena Parang udah mulai ngaco. Dan bikin kita semua ngaco. Iya, maaf kita nggak beliin air. Belum ada endorse-nya nih. Ya. Yang mau kali itu ada air apa ya? Air jam-jam dong ini. Air jam-jam pakai es. Enak. Ya, semoga kedepannya bisa tambah sukses, lancar pendidikannya juga, terus fokus sama cita-cita Pharrell, targetnya Pharrell, dan usaha-usahanya bisa berjalan lebih lancar lagi. Pak Randi, ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Cukup sekian. Katanya ketawa mulu kalau saya ngomong, padahal saya serius deh tadi. Iya. Ya, bye.